Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaila Ulfa Ramadhani dari kelas 11 IPS 2 SMA Negeri Titian Teras Haji Abdurrahman Sayuti, Jambi. Dalam video ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan untuk nilai ulangan harian pertama Pendidikan Kewarganegaraan dengan materi Hak Asasi Manusia. Ini adalah buku pasal Undang-Undang Dasar 1945 yang saya gunakan sebagai panduan dalam belajar pasal pada materi ini. Baiklah, pertanyaan pertama. Uraikan salah satu ciri-ciri hak asasi manusia. Hak asasi manusia mempunyai 4 ciri. Yang pertama, tidak dapat dicabut. Yang kedua, tidak dapat dibagikan. Yang ketiga, hakiki. Yang keempat, universal. Saya akan menjelaskan singkat tentang ciri yang pertama, yaitu tidak dapat dicabut. Maksudnya ialah hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap orang tidak bisa dihilangkan atau diserahkan kepada orang lain, dan hak asasi manusia ini untuk seumur hidup hanya bisa hilang apabila orang tersebut telah meninggal dunia. Yang kedua, sebutkan instrumental hak asasi manusia. Saya akan menjawab atau menyebutkan instrumental pada pasal 28 pada Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 28 ini berbunyi, kemerdekaan berserikat atau berkelompok, mengeluarkan pikiran dengan lisan atau tulisan dan sebagainya ditetapkan oleh undang-undang. Pasal 28A ayat 1 berbunyi, setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupannya. Pasal 28B ayat 1 berbunyi, setiap orang berhak membentuk keluarga dan mempertahankan keturunan dengan perkawinan yang sah. Pasal 28B ayat 2 berbunyi, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 28C ayat 1 berbunyi, setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas kehidupannya dan kesejahteraan umat manusia. 28C ayat 2 berbunyi, setiap orang berhak mengajukan dirinya dengan memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Pertanyaan ketiga yaitu, sebutkan upaya pencegahan pelanggaran hak asasi manusia. Di sini saya akan menyebutkan 5 upaya pencegahan. Yang pertama, meningkatkan supremasi dan demokrasi. Yang kedua, meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah adanya pelanggaran hak asasi manusia oleh pemerintah. Yang ketiga, meningkatkan pengawasan dari masyarakat atau lembaga-lembaga politik terhadap upaya penegakan hak asasi manusia yang dilakukan oleh pemerintah. Yang keempat, meningkatkan penyebaran prinsip-prinsip hak asasi manusia kepada masyarakat yang dilakukan oleh lembaga pendidikan formal maupun non-formal. Lalu, meningkatkan profesionalisme lembaga pertahanan dan keamanan. Yang kelima, meningkatkan kerjasama harmonis antar kelompok atau antar golongan masyarakat agar bisa saling mengerti, menghormati pendapat dan keyakinan masing-masing. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan, hanya itu jawaban saya. Jika ada kesalahan kata dan kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.